Umar berkeyakinan bahwa orang yang minum minuman keras atau khamr itu tidak akan ingat dirinya. Oke. Nah, kalau dia tidak akan ingat dirinya, pasti dia tidak akan ingat Tuhannya, gitu kan? Umar juga menyarankan istri Rasulullah itu untuk menggunakan jilbab. Umar lah pencetus tahun Hijriyah. Oke. Ya, karena pada waktu itu Umar kebingungan membalas surat dari salah satu raja. Akhirnya di era Umar lah sholat tarawih itu berjamaah dalam skala yang sangat besar. Disebut tarawih artinya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Udah lama nggak ngevlog ya, jadi lupa. Bola, tadi kita ketemu Mbak Yanti, Mbak Dini, sama Mas Gama ya. Mereka udah pulang duluan. Kita lanjutin, ada sisa waktu kita ngevlog tentang Umar nih. Oke, betul. Kayaknya ini tokoh favoritmu ya? Iya, ketua geng. Ketua geng. Jadi memang Umar ini memang sosok yang revolusioner ya pada eranya. Ada hadis yang bilang sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisannya Umar ini gitu. Nah, ada beberapa ayat ternyata di dalam Al-Quran itu yang lahir dari inisiasinya si Umar bin Khattab. Jadi beliau inisiatornya nih. Inisiatornya. Jadi gini, salah satu ayatnya itu mengenai tentang khamr, Mbak. Khamr itu memabukkan ya? Ya, minum-minuman keras ya. Iya. Nah, di situ Umar berkeyakinan bahwa orang yang minum minuman keras atau khamr itu tidak akan ingat dirinya. Nah, kalau dia tidak akan ingat dirinya, pasti dia tidak akan ingat Tuhannya, gitu kan? Makanya dia minta ke Rasul bahwa ada satu hukum yang mengharamkan minum minuman keras yang pada waktu itu masih menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy gitu. Ya, dan waktu itu memang belum ada ayat yang secara spesifik untuk melarang gitu kan. Belum ada larangan pada saat itu ya. Benar. Maka kalau kita lihat ayat yang pertama berkaitan tentang khamr itu turunnya di Mekah. Ya, di surat 16 ayat 67. Silakan. Saya coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ini maksudnya gimana nih, Mas? Iya. Di situ ada satu statement, minuman yang memabukkan. Betul. Ya. Tapi bahan-bahannya tadinya tidak membuat mabuk. Enggak, kurma dan anggur. Iya kan? Tapi karena diolah, jadi yang dimaksud tadi yang terakhir itu adalah bagian dari apa? Rahmat dan kebesaran Allah. Dan kebesaran Allah itu tentang kurma dan anggurnya. Tapi ketika dikelola sama manusianya, ternyata itu bisa memabukkan. Jadi Allah ngingetinnya di situ dulu tuh. Ya, nggak langsung pelarangan. Nah, kemudian ketika di Madinah mulai turun surat 2, surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, silakan. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Iya. Nih, gimana lagi nih? Disuruh memikirkan, kemudian memikirkan apa? Itu loh tadi ada dosanya. Dosa besar tadi. Iya kan? Yang di awal tadi kan? Iya. Apa yang di awal tadi? Ada dosa besar. Ada dosa besar dan tentang judi kan? Judi dan khamar. Ada mudaratnya, ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya kan? Iya. Dan itu hanya bisa dilihat bagi orang-orang yang mau memikirkan. Jadi Allah udah ngasih tahu ada kesenangan tuh di situ, tapi mudaratnya atau daya rusaknya lebih juga gede. Ada. Lebih besar bahkan. Gitu kan? Udah berjenjang. Tadi cuma jelasin tentang minuman yang memabukkan. Dimulai dari anggur ya, kurma anggur. Minuman yang memabukkan, terus naik lagi itu lebih besar mudaratnya loh.
Gitu. Kemudian naik lagi tuh di surat 4 ayat 43. Oke. Silakan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya dari minum sampai ke mabuk itu kan juga ada waktu ya. Iya. Orang minum nggak langsung mabuk kan. Iya, ada artinya, waktunya. Jangan minum, karena kalau kamu minum nanti kamu nggak akan bisa sholat. Karena mabuk kan. Nah ini sebenarnya implisit, udah mulai ada pelarangan. Ya, itu secara tersuratnya. Secara tersiratnya di hari ini masih banyak orang sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya nggak ingat Tuhan? Bukan. Apa tuh? Karena nggak tahu apa yang dibaca. Kayak orang mabuk. Jadi baca. Iya, jadi dia nggak tahu apa pemahamannya ketika sholat maksudnya apa. Ya seperti orang mabuk kan. Iya. Ya itu secara tersiratnya ya. Nah kemudian Umar ceritanya nggak puas. Kepingin benar-benar ada pelarangan. Nah, gongnya itu Mbak di surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Silakan. Yang 90 dulu ya. 90 dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berpahala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sekarang ke 91 ya Mas ya. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti di remind ya? Iya, di remind. Ini udah enggak ya, ini udah final nih. Iya. Udah nggak ada lagi excuse untuk kembali ke ranah judi, mengundi nasib, sama minum-minuman keras. Gitu kan. Nah, selain tentang minum-minuman keras, banyak ya sepertinya ya. Iya, Umar juga menyarankan istri Rasulullah itu untuk menggunakan jilbab. Jadi jilbab itu kayak kerudung panjang gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Arab ya, termasuk istri-istri Rasulullah, kalau mau ada keperluan hajat itu pasti keluar dari rumah tuh Mbak. Ya, untuk di area tertentu buang hajat. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda khusus bahwa itu istri Rasulullah, khawatirnya nanti akan diganggu oleh orang-orang kayak gitu kan. Makanya ketika itu Umar diriwayatkan melihat salah satu istrinya Rasulullah yang perawakannya tinggi, jadi gampang dikenali. Makanya dia bilang ke Rasulullah, sebaiknya istri-istri Rasulullah itu dipakaikan jilbab agar terjadi perbedaan antara mana yang istri Rasulullah, mana yang bukan, mana orang-orang yang mukmin, mana yang bukan. Nah, itu tertuang di surat 33 ayat 58. Silakan. 3358. 3359 mungkin Mas. Oh, sorry, iya 3359. Maaf ya guys, udah sore ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya kan? Iya. Jadi tujuannya lebih ke arah sosial loh. Agar tidak diganggu. Iya. Gitu. Sosial, betul. Iya kan? Iya. Oke. Ini sebentar. Dari nanti itu pasti kan ini sebenarnya
kewajibannya ke arah mana gitu Iya, kan. iya itu Iya, maksudnya. kayak gitu. Ya udahlah, itu nanti ya lain waktu kita bahas ya. Nah, kemudian apalagi sifat revolusionernya si Umar. Mm-mm. Pada waktu Nabi wafat, Mm-mm. Abu Bakar itu sibuk memerangi nabi palsu. Oh, Iya, di zamannya itu ada ya banyak ada ya. udah ada langsung orang mendeklar bahwa dia nabi. Oke. Nah, perang itu disebut perang Yamamah. Ya Mama. Ya karena perangnya itu sampai berlangsung jauh sampai ke area yang namanya Yamamah. Jadi ya Mama itu adalah Area. Oke. Nah, di situ ada 70 penghafal Quran meninggal. Oh, Nah, di situ Umar khawatir oke. kalau semua orang penghafal Quran itu meninggal, Oke. nanti Al-Quran ini tidak bisa sampai ke generasi penerusnya gitu. Iya, ada kecemasan di Umar ya. Iya, ada kecemasan. Makanya Umar mendatangi Mm-mm. Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah Mm-mm. untuk ditulis, dikodifikasi, Oh, ditulis lagi. dibukukan. Iya. Oke. Jadi kan tadinya dihafal, Mm-mm. ada pencatatan cuma sifatnya random, ada Oke. nyatet di tulang, di apa, Oke. tapi nggak dirapikan gitu, nggak dikodifikasikan. Iya, iya. Nah kemudian atas idenya Umar. Umar ke Abu Bakar itu terjadi adu argumen. Abu Bakar tidak mau melakukan pada awalnya karena Nabi tidak menyuruh, Bukan instruksi. bukan instruksi. Kenapa? Karena awalnya Al-Quran itu memang Udah. diperdengarkan dan dihafal. Oh, otentiknya begitu berarti ya? Otentiknya begitu. Nah, pertanyaan dari Abu Bakar, kalau misalnya Al-Quran ini ditulis, pertanyaannya apakah pemahaman orang-orang itu nanti akan sama seperti itu. kita? Sama apa enggak? Iya, nah itu juga nggak bisa dijawab Umar. Tetapi ada pilihan terbaik di yang terburuk kan. Daripada ini semua hilang, memang harus dikodifikasi. Masalah pemahaman ya itu nanti akan berkembang dengan sendirinya, kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi tentang hammer udah. Tentang jilbab udah. Kemudian tentang Al-Quran dibukukan, dikodifikasi juga udah ya. Akhirnya dibukukan pada zamannya Utsman bin Affan. Ya. Itu karena udah ditemukan kertas, kemudian disebar ke beberapa area gitu kan. Nah kemudian ada satu hal lagi. Apalagi nih? Sepertinya Umar rajin ya. Di era Umar, ya waktu itu Abu Bakar meninggal, digantikan Umar. Umar lah pencetus tahun Hijriyah. Oke. Ya, karena pada waktu itu Umar kebingungan membalas surat dari salah satu raja. Oke. Dia tanya, ini orang-orang lain tahunnya itu pakai angka. Kita kenapa tahunnya pakai suatu peristiwa dijadiin nama tahun gitu kan. Seperti Nabi Muhammad akhirnya kapan? Tahunnya aja. Tahunnya aja kan. Nah, akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat dan kalau dari riwayat yang saya baca, ide ini juga lahir atas andilnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bilang, kita tentukan aja tahun 1 Hijriahnya itu adalah ketika Rasulullah hijrah. Makanya kata-katanya Hijriyah. Gitu. Jadi udah 4 ya yang dilakukan Umar ya? Iya, tadinya kan si Umar mau disaranin niru kaum Nasrani pakai Masehi. Umar nggak mau. Oh itu berarti berdasarkan matahari ya. Kita berdasarkan bulan aja gitu kan. Makanya Komariah kan namanya tahunnya. Nah habis itu kalau Persia lebih nggak mungkin lagi. Ganti raja ganti tahun. Ganti ini makin iya lebih nggak make sense gitu kan. Ya udah akhirnya sepakatan itu. Nah yang terakhir dari Umar, ternyata Umar inilah yang membuat salat lail, salat malam. Atau sekarang kita mengenalnya tarawih. Yang lail ya. Itu dulunya kan ada riwayat Nabi itu menjalankan itu hanya 4 kali ke masjid kan? Ya karena Nabi takut itu nanti diwajibkan. Karena banyak sahabat yang tiba-tiba ikut jadi rame tuh. Habis itu Nabi nggak ke masjid lagi tuh. Setelah 4 hari itu kan. Nah setelah Nabi wafat, Abu Bakar juga melakukan itu di rumah. Ya. Kemudian pas era Umar melihat di Madinah itu kenapa kok ada sholat lail, qiyamul lail, kok ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama-sama. Kok kenapa nggak semua
disatukan aja gitu. Akhirnya di era Umar lah sholat tarawih itu berjamaah dalam skala yang sangat besar. Disebut tarawih artinya istirahat. Jadi setelah sholat ada jeda istirahat, kemudian disambung lagi sholat. Berarti di hari ini kita tarawih adalah salah satu bentuk ya andilnya dari Umar. Iya, investasi Umar ya. Dan Umar langsung, karena dia kepala negara, dia menyurati seluruh gubernur untuk mengadakan sholat tarawih dengan ketentuan 20 rakaat plus 3. 20. Jadi 23 rakaat. 23. Iya, gitu. Nah, itu tentang Umar. Jadi hal-hal yang kita lakukan sekarang ya memang ada andil besar dari sosok Umar bin Khattab ini. Inisiatornya salah satunya Umar ya, buah pemikiran Umar. Benar, dan perkembangan Islam memang sangat pesat di eranya Umar bin Khattab ini. Saya rasa sampai di sini dulu ya Mbak menjawab ya, karena beberapa kali kita di ruang diskusi, Mbak Ola ini termasuk yang bilang, wih Umar ini revolusioner banget ya orangnya gitu kan. Visioner juga. Visioner juga, iya. Nah udah kejawab ya berarti ya. Sudah, alhamdulillah. Baik. Terima kasih sahabat semua udah menyimak kami di cerita MW. Jangan salah titik terang nanti. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita MW berikutnya. Saya Wiwit pamit. Saya Ola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.